Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami yang akan memaparkan hasil riset tentang pengaruh pengalaman belanja online dan citra merek, bermediasi kepercayaan website terhadap keputusan pembelian pada layanan belanja online bagi mahasiswa Universitas Flores. Pertama, pengertian. Pengalaman adalah sesuatu yang pernah dialami, dijalani, maupun dirasakan yang kemudian disimpan dalam memori dan memungkinkan seseorang menjadi tahu, kemudian disebut pengetahuan. Sedangkan belanja online adalah kegiatan pembelian barang dan jasa melalui internet. Melalui belanja lewat internet, seorang pembeli bisa melihat terlebih dahulu barang dan jasa yang hendak dibelanjakan melalui web yang dipromosikan. Jadi, pengalaman belanja online adalah pertimbangan dari segala bentuk persepsi seorang konsumen saat belanja berdasarkan harapan mereka terhadap layanan vendor. Yang berikut identitas responden. Responden yang kami tujui yakni mahasiswa Universitas Flores yang berjumlah 18 orang, terdiri dari laki-laki 3 orang dan perempuan 15 orang. Dari 18 responden tersebut, intensitas penggunaan transaksi melalui Shopee ataupun Lazada dilakukan sebanyak 1 dan antara 2 sampai 4 kali dalam sebulan. Jenis produk yang sering dibelanjakan rata-ratanya adalah fashion. 7 cara belanja online. Yang pertama, kenali toko online dengan cermat. Gunakan aplikasi resmi yang terpercaya demi keamanan dan kelancaran transaksi online sehingga orang merasa yakin dan percaya saat ingin belanja online. Aplikasi yang digunakan yaitu Shopee dan Lazada. Yang kedua, jangan tergiur dengan harga yang sangat murah. Yang ketiga, jangan terpaku pada testimoni. Yang keempat, simpan bukti transfer. Yang kelima, perhatikan katalog produk. Tidak semua online shop alias all shop menggunakan foto gambar asli produk. Agar lebih menarik, mereka menggunakan mode dengan postur tubuh yang indah, serta ditambah dengan editan foto dan filter sehingga warna baju menjadi berbeda dengan aslinya. Yang keenam, cek rekening penjual. Yang terakhir, cek identitas penjual. Memeriksa identitas penjual ini sangat penting untuk dilakukan sebelum mulai berbelanja. Pihak yang terlibat dan proses belanja online, yaitu store marketplace, penjual dan pembeli, payment gateway, dan jasa pengiriman barang. Kita lihat yang pertama, store atau marketplace, yang dimana di sini dijualnya barang-barang yang dibutuhkan oleh customer. Yang kedua, penjual dan pembeli. Penjual adalah yang menjual barang atau jasanya kepada konsumen, sedangkan pembeli adalah orang yang membeli barang yang dijual. Yang ketiga, payment gateway, yaitu sebuah sistem yang mengotorisasi proses pembayaran dari pembeli ke penjual. Dan yang terakhir, jasa pengiriman barang, yaitu orang yang mengirimkan barang yang dipesan oleh customer. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam belanja online. Yang pertama, strategi pemasaran. Strategi pemasaran merupakan cara berjualan online laris yang sangat penting. Kamu harus menentukan terlebih dahulu tujuan dari pemasaran yang ingin kamu lakukan. Yang kedua, kualitas produk. Setelah berhasil menjangkau target konsumen, yang selanjutnya harus dilakukan adalah mempertahankannya. Maka dari itu, langkah cara berjualan online agar cepat laku yang tidak boleh dilewatkan adalah memastikan kualitas produk sesuai standar. Yang ketiga, sistem transaksi. Saat menjalankan bisnis online, kamu harus bisa menyediakan sistem transaksi yang mudah bagi customer sehingga pengalaman perbelanjaan mereka lancar dan nyaman. Yang keempat, pengiriman barang. Cara jualan online laris lainnya adalah dengan menjamin kepuasan dan pengalaman pelanggan. Yang kelima, layanan pelanggan. Layanan pelanggan yang buruk akan memberikan kesan yang juga buruk bagi bisnis. Maka itu, latih tim layanan pelangganmu untuk bisa merespon pelanggan dengan tepat. Sesuai dengan hasil riset, keuntungan belanja online. Yang pertama, banyak promo. Semua orang menyukai promo. Dengan adanya promo, bisa berbelanja dengan harga yang lebih murah dan bahkan mendapatkan produk lebih baik. Yang kedua, hemat waktu dan uang. Selain adanya promo,
Anda bisa menghemat uang dengan cara berbelanja online karena tidak perlu mengeluarkan uang untuk transportasi menuju pusat perbelanjaan. Yang ketiga, pilih barang yang beragam. Berbelanja secara online juga bisa membantu menemukan banyak barang yang mungkin belum pernah Anda temukan sebelumnya. Yang keempat, lebih nyaman. Berbelanja secara online tentunya lebih nyaman karena bisa dengan mudah mencari barang yang Anda inginkan. Cukup dengan cara mengetik di kolom pencarian. Anda tidak perlu pusing mengatur waktu kapan akan pergi ke pusat perbelanjaan. Yang kelima, bisa membandingkan harga dengan kualitas. Jika ketika berbelanja di pusat perbelanjaan hanya bisa melihat satu harga untuk sebuah produk, Anda bisa melakukan perbandingan harga saat berbelanja online. Baik, selanjutnya tentang kerugian belanja online. Kerugian belanja online yang pertama bisa mengganggu manajemen keuangan. Manajemen keuangan adalah salah satu hal yang krusial dalam kehidupan. Dengan berbelanja online secara bijak dapat menghemat pengeluaran. Namun, apabila belanja online menjadi hobi kegiatan untuk mengisi waktu secara rutin dan membeli sesuatu di luar perencanaan, hal itu merupakan salah satu musuh utama dalam perencanaan keuangan. Yang kedua, barang tidak sesuai ekspektasi. Nilai minus lain yaitu banyak oknum online shop atau website toko hanya memajang foto atau gambar yang menarik untuk menarik minat pembeli. Alhasil, tak sedikit konsumen yang merasa tertipu lantaran produk tidak sesuai dengan gambar yang ditampilkan. Kemudahan dan promo atau diskon yang ditawarkan membuat Anda menjadi impulsif dan membeli berbagai barang yang diinginkan atau lapar mata. Mulai dari make up, tas, sepatu, baju, hingga perabotan rumah tangga secara tidak terkontrol. Yang terakhir, rawan penipuan. Meskipun belanja online sudah menjadi hal lazim dan banyak juga toko online terpercaya, bukan berarti tidak ada hal seperti penipuan dan semacamnya. Sebab masih banyak oknum yang mengincar pembeli yang kurang cerdas dalam berbelanja online. Berikutnya tentang faktor penghambat belanja online. Yang pertama, ketinggalan promo atau diskon. Bagi si penggemar belanja online, hal yang paling ditunggu-tunggu pasti diskonnya. Bukanlah hal baru kalau saat ini lebih banyak orang yang memilih untuk berbelanja secara online. Namun, yang sering menjadi masalah adalah karena sibuk atau alasan lainnya, terkadang kita lupa atau tidak punya waktu untuk melihat promo apa yang sedang berlangsung. Yang kedua, kehabisan stok. Yang ketiga, barang yang dipesan tidak sesuai. Yang keempat, paket datang di saat yang tidak tepat. Terkadang sulit bagi kita untuk menentukan kapan barang kita akan sampai ke alamat kita. Bisa jadi barang tersebut datang lebih cepat daripada perkiraan kita, tapi bisa juga barang tersebut datang lebih lama daripada perkiraan kita. Hal ini menjadi masalah karena bisa saja barang tersebut sampai ketika kita sedang tidak berada di rumah. Yang terakhir, kecepatan internet adalah hal yang terutama. Para penggemar belanja online pasti ngeri deh. Hal terutama yang dibutuhkan saat belanja online adalah kecepatan. Baik itu kecepatan tangan dalam memilih produk maupun kecepatan internet yang kita gunakan. Seringkali ketika kita sedang ingin memesan barang, internet yang kita gunakan tidak mendukung tingkat kecepatan yang kita butuhkan. Alhasil, barang yang sudah kita incar dari tadi sudah keburu dibeli oleh orang lain. Untuk kesimpulannya, kami ambil dari perhitungan tabel tabulasi. Dari hasil perhitungan tabel tabulasi, dapat dilihat jumlah nilai variabel terkecil adalah 87 dan jumlah terbesar adalah 141, sehingga dapat disimpulkan bahwa pengalaman belanja online berpengaruh terhadap minat membeli atau belanja online bagi mahasiswa Universitas Flores. Secara keseluruhan, mahasiswa Universitas Flores belajar dari pengalaman untuk membuat keputusan pembelian atau belanja online. Sekian dan terima kasih.